Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung. Kali ini kita bertemu lagi ya. Bertemu lagi, Dengan Bung. konten yang sebelumnya kita membahas terkait masalah dunia jurnalisme. Kali Betul. ini kita akan membahas apa kira-kira kawan? Ini yang menjadi salah satu pembahasan yang menarik adalah apa aja, Bayu? Ya, mungkin lebih terhadap dunia tulis menulis. Itu adalah salah satu yang menarik sekali. Menarik sekali itu. Baik kawan-kawan, silakan kawan-kawan semuanya simak secara teliti dan seksama dengan pembawaan yang santai, rileks. Kali ini kita akan belajar terkait masalah dunia kepenulisan. Tentunya saat ini kita tetap sama dengan narasumber yang sama dengan konten yang kemarin, yaitu akan membahas terkait masalah dunia tulis menulis. Betul sekali. Dan perlu digarisbawahi, kepenulisan pada kali ini akan dibahas secara komprehensif tentunya dalam kategori fiksi atau fiktif. Oke, baik kawan-kawan, bagaimana perjalanan menjadi seorang penulis, bagaimana cara untuk menulis, bagaimana cara menyusun sebuah kata atau narasi menjadi puitis. Itu kan dalam hal fiksi. Betul. Tentunya akan dikupas secara mendalam oleh langsung pemateri istilahnya. Kita dialog interaktif begini supaya ada chemistry dan juga ada gambaran buat kawan-kawan dunia akademik tentunya betul. Yang mengkonsumsi dialog interaktif ini. Ya, silahkan kawan, bagaimana cara menulis yang efektif, terus narasinya bagus dan segala macam terkait masalah kepenulisan itu. Oke, baik. Jadi dalam hal tulis menulis lebih khususnya kepada dunia fiksi, dunia fiktif atau dunia yang tidak nyata. Sebenarnya ada salah satu kelebihan tersendiri. Salah satu kelebihan dalam dunia fiksi itu yang paling nyata, paling jelas adalah ada unsur kebebasan. Unsur kebebasan ini yang bisa kita bawa kemana saja, kita bawa dalam bentuk apa saja, kita olah apa saja, baik itu dalam pikiran kita sendiri ataupun kita dapat inspirasi dari mimpi dan lain sebagainya. Pokoknya bebas. Nah, sejauh ini dalam menulis fiksi itu saya pernah berkiblat pada salah satu penulis hebat menurut saya, bernama Darwis atau Terelie. Saya juga ngefans ke Eka Kurniawan, salah satunya Pramudia juga pernah baca dan lain sebagainya. Cuma intinya itu yang paling penting, kapanpun itu, dimanapun itu, tulisan bisa menarik secara simpelnya. Dan katanya Darwis itu, tema tulisan itu bisa apa saja, tapi penulis yang baik atau penulis yang istimewa adalah yang bisa menemukan sudut pandang yang spesial. Seperti itu kira-kira. Baik. Ini sangat menarik ya kan. Saya potong sebentar ya. Oke. Katanya monggo. Penulis yang hebat, yang profesional itu harus mengambil dari sudut yang spesial. Gitu ya. Sudut pandang spesial, berbeda, istimewa. Istilahnya berbeda dengan karakternya. Karakternya berbeda. Kawan-kawan semuanya perlu diketahui bersama bahwa Ananda Khalilur Rahman ini sudah menerbitkan 3 buku ya kawan? 3 buku kawan, insya Allah. Sudah menerbitkan 3 buku dan alhamdulillah itu semua masuk dalam kategori fiksi. Fiksi, betul. Yang pertama, beliau menerbitkan pada tahun 2018 dengan judul fiksinya yaitu adalah Kenangan yang Dirindukan. Itu sangat menarik bagi kalangan-kalangan dunia perbucinan ya. Siap. Bagaimana kita kembali lagi pada tahun-tahun sebelumnya, nostalgia. mantan atau hal tersebut juga bisa dalam kategori suatu pengalaman yang tidak masuk terhadap dunia percintaan, karena memang bukunya Kenangan yang Dirindukan. Mungkin saya salah atau gimana, nanti akan dijelaskan secara matang istilahnya oleh kawan Khalilur Rahman ini. Dan beliau yang kedua sudah pernah menerbitkan juga buku pada tahun 2019 dengan judul Hebatnya Budaya Bercanda. Itu luar biasa. Perlu kita upload kawan. Bercanda Kita upload. Yang pertama Kenangan yang Dirindukan. Yang kedua Hebatnya Budaya Bercanda. Itu menjadi value atau nilai-nilai positif bagi penulis tersebut. Karena memang beliau mencoba untuk
menarasikan sebuah semiotik menjadi hal yang puitis. Betul. Entah kemasannya adalah dalam hal dunia perbucinan atau memang menjadi majas-majas tertentu di dalamnya. Ya, betul sekali. Betul kawan? Betul sekali kawan. Dan yang ketiga kawan, perlu kita ketahui bersama bahwa beliau sudah pernah menulis juga pada tahun 2020. Judulnya apa? Yaitu adalah Kurikulum Cinta di era kekinian. Itulah hebatnya Ananda Khalilur Rahman ini yang statusnya sekarang masih lajang ya tentunya ya. Masih lirik-lirik. Masih lirik-lirik istilahnya. Namun beliau sudah menyandang strata S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, kita lanjutkan terkait dialog interaktif pada hari ini istilahnya, pada kali ini oleh Ananda Saudara Khalilur Rahman. Ananda Saudara Mas. Ananda Saudara. Sangat lengkap sekali Anda. Sangat lengkap urusan kata. Saya tidak pantas ngomong puitis. Ya, monggo kawan. Perjalanan 3 buku ini sebenarnya pada fase-fase yang berbeda ya. Jadi saya singkat saja. Jadi untuk pertama itu adalah kumpulan puisi Kenangan yang Dirindukan. Isinya random ya. Random sekali. Jadi kan begitu banyak kenangan kita, entah itu yang sifatnya kita menerima sesuatu dari orang lain, entah itu mengalami sesuatu, kehilangan sesuatu dan lain sebagainya. Intinya tidak hanya romance saja ya. Intinya yang berkaitan dengan kenangan-kenangan yang dirindukan. Karena kalau dalam komunitas saya, di komunitas sastra titik koma punya slogan kawan. Ketika ditanya apa cita-citamu, aku ingin menjadi kenangan, seperti itu. Jadi menjadi sesuatu yang abadi. Kenangan itu kan semakin banyak ya. Bukan semakin habis, semakin banyak. Habis, tapi tertumpu. Tertumpu istilahnya. Nanti kita yang sampai ya, seperti itu ya. Itu untuk yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua adalah hebatnya budaya bercanda. Jadi saya melihat beberapa sisi di masyarakat Madura, masyarakat Kota Malang juga, bahwasanya seni-seni dalam bercanda itu sangat hebat sekali ya. Jadi sesuatu cara kita komunikasi, cara kita memahami perkataan orang lain, bagaimana kita merespon, itu akan menjadi sesuatu yang secara tidak langsung mempermudah kita. Misalnya kita punya teman dekat banget, kita komunikasi, kita butuh ini itu. Karena memang sudah plek, sudah enak, akhirnya dibantu dengan sukarela. Contoh satu itu. Yang kedua, semisal kita ingin naik pangkat, kita cuma ya gurau-gurau saja, kadang juga dengan kata-kata kalimat-kalimat yang receh sebenarnya dipermudah seperti itu. Sangat hebat sekali sebenarnya bercanda kalau memang bisa ditempatkan pada situasi tertentu seperti itu kawan. Saat ini jujur ya, saya potong ya, masih Moga. nyampe gitu ya. Gimana dunia kepenulisan fiksi itu ya, itu kan merupakan imajinasi yang sangat langka kawan. Berbeda halnya dengan memang ke dunia kepenulisan dunia non fiksi yang kategorinya memang ada beberapa referensi di dalamnya. Lah, kalau fiksi itu saya pribadi ya, itu belum nyampe imajinasi. Luar biasa Nanda ini. Lanjut kawan. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah sebenarnya kenapa ya? Jadi mungkin efek-efek COVID-19 ya. Gairah perbucinan tiba-tiba meningkat begitu saja. Tidak tahu kenapa, ya akhirnya tak buat sebuah prosa. Kurikulum Cinta adalah sebuah kumpulan prosa yang artinya ada setiap babnya itu ada saya kasih quotes ya. Kemudian dinarasikan tanpa ada tokoh di sana, tidak ada tokoh sama sekali, cuma aku, kamu, dia. Siapa ya gak tahu ya. Padahal belum nyampe saya. Padahal masih jomblo, belum punya gitu kan. Ya. Jadi saya narasikan begitu saja mengalir dan akhirnya kenapa kok harus kurikulum Cinta kalau ditanya, karena memang ini adalah kombinasi dari beberapa status ya. Status saya sebagai mahasiswa pendidikan manajemen, banyak membahas tentang kurikulum. Saya ambil kurikulumnya. Saya sebagai seorang manusia, sisi kemanusiaan yang pastinya mempunyai gairah-gairah cinta ya. Kepada orang tua, kepada sesama dan lain sebagainya. Saya ambil itunya juga. Kurikulum Cinta ya, di era kekinian seperti itu, tak tambah-tambah seperti itu. Jadi ya prosa-prosa ringan lah seperti itu. Prosa ringan ya. Luar biasa itu berarti perjalanan dari buku pertama perdana sama buku kedua sampai buku ketiga, mungkin dalam segi semiotik yang dinarasikan di dalamnya itu lebih menarik lagi ya. Karena saya pernah baca dengan ini ya. Tentu yang terakhir kurikulum cinta itu. Kok bisa cinta digurikulumkan? Itu
menarik itu kan. Nilai-nilai imajinasinya, value-nya itu sangat ngena. Cocok menjadi calon menteri pendidikan berarti ya. Sangat cocok. Sangat kawan. cocok sekali. Yang Kawan. mungkin nanti menjadi rekomendasi bagi para birokrasi pemerintah untuk ya sedikit mencomot istilahnya. Guyon saja kawan. Oke, Siapa tahu siap. menjadi sebuah kenyataan. Ya. Dunia nyata diaminkan oleh malaikat. Masya Allah, amin. Itu sangat luar biasa bukan? Sangat luar biasa sekali. Terima kasih kawan. Oke, siap, sama-sama. Mungkin kawan-kawan dunia akademik, penikmat channel dunia akademik, sudah cukup kali ini kita membahas terkait masalah dunia kepenulisan yang mungkin lebih terhadap menceritakan kepenulisannya, ya karena memang di dalamnya kita akan bertanya terkait bagaimana menjadi penulis yang efektif, cara menulis yang benar, dan bagaimana. Mungkin saya akan bertanya secara to the point terhadap penulis. Bagaimana kawan menjadi sebagai seorang penulis yang efektif dan cepat dan pemula itu gimana? Menjadi penulis yang efektif, cepat, dan pemula ya. Saya ambil beberapa poin ya. Kalau mungkin cepat tergantung bagaimana proses yang dijalani setiap orang ya. Kemudian efektifnya itu mungkin bagaimana kita itu menyusun sebuah kerangka. Menyusun kalimat-kalimat, kata-kata itu dengan baik, enak dibaca, seperti tidak ada sandungan kan kalau dibaca. Lebih kepada pengayaan referensi mungkin ya, entah itu fiksi ataupun non fiksi. Perbanyak membaca juga, diskusi itu menjadi salah satu kunci. Kemudian yang terakhir apa tadi? Efektif dan pemula juga pemula, ya apalagi pemula ya, semua kalau diawali dengan pemula pasti akan banyak malas lah, kemudian lika-likunya malas, kemudian nggak ada ide, mentok dan lain sebagainya ya. Itu bisa di ini sih, kalau fiksi itu kan tidak harus sesuai dengan struktur yang ilmiah kan, jadi harus jadi serba bebas seperti itu ya. Mungkin sambil lalu sharing, sambil lalu diskusi, coba terus konsisten. Itu salah satu yang paling pokok sih sebenarnya. Untuk menjadi penulis fiksi. Menjadi penulis fiksi. Baik kawan, itulah beberapa tips dan pengalaman-pengalaman dari Ananda Khalilur Rahman menjadi seorang penulis fiksi yang sudah melahirkan 3 karya. Oke, mungkin kali ini Ananda Khalil akan memberikan closing statement bagi kawan-kawan semuanya. Monggo kawan. Closing statement lagi. Closing statement lagi kawan. Oke, saya ingin mengutip ya, saya jujur bukan kalimat saya ingin mengutip salah satu presiden maksudnya sebuah orang-orang terdahulu, orang-orang penting di Prancis, Napoleon Bonaparte mungkin, teman-teman pasti sudah tahu, bahwasanya Napoleon Bonaparte itu pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan, saya sering baca itu di situs-situs ya, bahwasanya 1000 meriam tidak membuat saya mundur dari peperangan, tapi 1 ujung pena membuat saya berpikir 1000 kali untuk melawan. Wah. Tepuk tangan kawan. Hebatnya sebuah 1 ujung pena kawan. Luar biasa. Baik, sekali. mungkin hanya sekedar itu kawan-kawan dunia akademik, kurang lebihnya kami mohon maaf, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.